channel di Lestari Ekspor. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ada komoditas yang dilarang untuk diekspor gitu ya. Mungkin rekan-rekan semua ada yang udah mengetahui atau ada yang belum. Nah, kalau yang belum, ini sekedar informasi, semoga bermanfaat. Nah, apa saja yang dilarang untuk diekspor? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama itu dilarang diekspor itu seperti rotan mentah. Nah, rotan ini dilarang untuk ekspor. Itu rotan mentah. Yang satu, lalu yang kedua itu biji timah. Nah, biji timah ini tidak diperbolehkan atau dilarang untuk ekspor gitu ya. Lalu kayu dalam bentuk log. Kayu dalam bentuk log ini masih bulat ya rekan-rekan semuanya, artinya belum ada dimodifikasi ataupun masih belum ada diproduksi lebih lanjut. Jadi kita tidak boleh ekspor kayu dalam bentuk log, belum apa-apa gitu, jadi belum diperbolehkan untuk ekspor, kecuali kayu tersebut sudah diolah. Nah, itu baru boleh gitu, seperti perusahaan saya yang sekarang. Lalu sisa serta scrap yang diambil dari besi ini artinya sisa-sisa besi itu tidak diperbolehkan. Lalu apalagi ada bantal tram, maksudnya bantal tram ini seperti rel kereta api dari kayu gitu, itu nggak bisa diekspor, artinya tidak diperbolehkan, ada larangan. Lalu terakhir itu ada pasir silika. Pasir ini pun tidak boleh diekspor atau dilarang gitu. Nah, dari sekian komoditas tersebut sudah saya informasikan itu ada yang dilarang. Ada juga beberapa lain lagi, jika rekan semua ingin mengetahui bisa langsung dibuka di websitenya gitu ya, karena masih banyak. Karena ketika kita mau ekspor, hal yang kita tahu itu adalah mengetahui seluk-beluk barang kita gitu kan di awal sudah saya informasikan apakah barang kita itu dibatasi atau tidak gitu kan, karena actually nggak semua barang yang kita ekspor ke luar negeri itu diperbolehkan oleh negara, atau misalnya pasti ada larangannya gitu ya. Jadi sudah saya informasikan ada beberapa ya, ada rotan mentah, ada biji timah, ada kayu dalam bentuk log, lalu ada scrap yang dari besi tidak boleh, lalu ada kayak kereta api dari kayu juga nggak boleh, lalu ada terakhir itu pasir. Nah, pasir tidak boleh ekspor, itu dilarang gitu ya rekan semuanya. Lalu kita juga harus mengetahui yang mana barang yang bebas ekspor. Jadi kita nih lebih mudah kan ketika kita udah mengetahui apa saja sih barang atau komoditas yang bebas ekspor gitu. Lalu ini kan trik yang ada juga barang yang adanya pengenaan biaya keluar untuk beberapa barang ekspor. Di sini hanya saya kasih 5 barang yang dikenakan biaya keluarnya. Contohnya kulit ini meliputi seperti kulit disamak atau kulit mentah gitu, kulit jangat gitu. Jadi itu kena biaya keluar ya rekan-rekan semuanya. Lalu biji kakao ini juga ketika kita ekspor ada namanya pengenaan biaya keluar. Lalu kayu, nah kayu juga ya rekan-rekan semuanya. Lalu kelapa sawit gitu, kelapa sawit yang merupakan turunannya juga. Lalu produk mineral yang hasil pengolahan seperti itu, jadi dikenakan biaya keluar ketika kita mau ekspor gitu. Tadi saya sudah info yang barang yang dikenakan biaya keluarnya, lalu saya sudah info juga contoh barang yang dilarang ekspor gitu ya. Lalu
di awal kan saya informasikan bahwa kita itu sebelum ekspor harus benar-benar mengetahui seluk barang yang kita akan ekspor gitu kan, karena bagaikan suatu kejanggalan, maksud saya ketika kita mau ekspor tapi seluk barang yang kita mau sell tidak tahu gitu kan. Jadi maksud saya ketika kita mau ekspor, pahami dulu nih benar-benar barang yang mau kita ekspor tersebut gitu ya. Lalu tadi kan di awal juga saya informasikan bahwa menentukan barang yang akan diekspor itu adalah hal yang utama. Dan di video sebelumnya saya informasikan juga ada HS code yang ingin HS code yang ingin kita harus benar-benar tahu ya. Lalu di video sebelumnya sebenarnya udah saya bahas, tapi saya matangkan lagi pada video kali ini gitu ya. Ada 7 hal penting yang benar-benar atau harga mati yang harus kita ketahui nih sebelum kita ekspor. Apa saja itu gitu, mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama, ketika kita sebelum ekspor kita harus menentukan harga barang dari sistem perdagangan. Misalnya harga barang kita ini kita mau sell keluar berapa, kita harus tentuin dulu nih gitu ya kan. Lalu bisa bersaing nggak gitu ya, artinya kan ekspor bukan kita aja gitu, ada rekan-rekan juga, misalnya kita sell bersaing nggak dengan negara lain yang benar-benar sama dengan yang kita ekspor gitu. Yang kedua, menentukan cara biaya pengirimannya gitu kan. Biaya pengiriman ketika kita ekspor kita harus hitung dahulu nih gitu kan, jangan sampai kita mengirim barang tapi lebih besar ongkos kirimnya gitu kan. Nah, ongkos kirim ini kita harus include-kan nih gitu. Lalu yang ketiga itu memilih freight forwarder. Nah, freight forwarder ini hal yang penting juga ya, karena kan kita harus menentukan kita mau mengirimnya pakai apa nih, via udara atau via laut, pakai kapal laut atau pakai pesawat gitu ya. Lalu memilih sistem pengiriman. Nah, ini sebelumnya saya sudah bahas ya referensinya gitu kan. Lalu yang terakhir, asuransi barang. Asuransi barang ini juga perlu diperhatikan gitu kan, karena tapi ada yang sebagian itu misalnya bayar dia dari sananya udah ada asuransinya gitu, tapi ini harus kita perhatikan juga asuransi dari barang kita gitu kan. Lalu memahami peraturan pabean, seperti yang saya informasikan tadi, ada pabean dikenakan biaya keluarnya ya rekan-rekan semuanya. Lalu menentukan cara bayar. Nah, di video saya sebelum ini saya udah menentukan cara bayar ya gitu. Nah, bisa transfer bank atau letter of credit, LCL, atau mungkin rekan-rekan semua yang udah terjun lebih paham artinya dan karena udah sering juga bertransaksi gitu ya. Nah, artinya 7 yang saya sampaikan tadi itu adalah memang benar-benar prosedur yang harus kita ketahui sebelum ekspor ataupun impor, sama ya gitu. Jadi istilahnya sama aja ya, menentukan harga barang, menentukan cara dan biaya pengiriman, memilih freight atau forwarder, lalu memilih sistem pengirimannya, nomor 5 asuransi barang, nomor 6 memahami peraturan pabean. Nah, terakhir menentukan cara bayar gitu. Jadi 7 ya, 7 hal penting dan yang memang utama yang harus diketahui sebelum kita ekspor. Karena tanpa ke-7 ini pasti ekspor itu belum dikatakan maksimal ya. Jadi harus benar-benar 7. Karena kan jika salah satu dari antaranya tidak ada, maka ada kejanggalan gitu. Jadi itu adalah prosedurnya yang harus kita ketahui. Dan yang pertama tadi adalah memang di atas segalanya menentukan harga barang, karena kan ketika kita sel barang kita harus mengetahui ini harga yang bagaimana yang cocok gitu. Yang kedua tadi adalah menentukan cara dan biaya pengirimannya gitu. Kita harus tahu jika melalui kapal dikenakan berapa gitu. Lalu
jika melalui pesawat dikenakan berapa gitu ya. Lalu kita harus benar-benar memahami freight and forwardernya juga gitu. Lalu yang terakhir tadi, menentukan cara bayar. Ya, itu dia yang ditunggu-tunggu, karena menunggu cuan itu sangat wow banget ya. Oke, rekan-rekan semua, semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan semoga yang ingin bergabung di dunia ekspor sukses ya, dan semangat. Thanks for watching, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Semoga bermanfaat. See you di next video. Sehat selalu.